Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak dosen Pak Dodi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 6 mau membahas presentasi kami yang berjudul Pengujian Sistem Black Box menggunakan analisis nilai batas pada aplikasi Dana. Sebelum memasuki materi pengujian sistem black box menggunakan analisis nilai batas pada aplikasi, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Teddy Sandro Siombing dengan NIM 642112810. Dengan saya Nadia Zara, NIM 642112223. Dengan saya Nurinda Zahra dengan NIM 64211214. Dengan saya Siti Nurinda Sari dengan NIM 6421109. Saya Rahma Sara 6411278. Yang pertama, pendahuluan. Pada saat ini lingkungan teknologi sangat berkembang pesat dan hampir setiap bidang, salah satunya adalah sektor keuangan yang mengalami kemajuan teknologi pusat pada teknologi canggih. Dana atau dompet digital adalah salah satu teknologi keuangan yang tumbuh dengan cepat. Dana adalah salah satu teknologi keuangan yang berkembang di internet dan digunakan untuk metode pembayaran alternatif. Dana atau dompet digital saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan pada inovasi pembayaran non-tunai, pada tahun 2014, Bank Indonesia meluncurkan program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai, sehingga tercipta masyarakat di mana instrumen non-tunai semakin banyak digunakan dalam transaksi ekonomi cashless society. Selanjutnya, Selanjutnya, Dana merupakan layanan pembayaran yang diatur oleh hukum keuangan dan dilakukan melalui perangkat seluler atau handphone. Dana dianggap sebagai bentuk perdagangan seluler terbaru yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi, berbelanja online, memesan, dan berbagai layanan yang tersedia. Dari pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana adalah layanan elektronik yang dirancang melalui sebuah aplikasi sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang, melakukan pembayaran online, dan menikmati layanan lainnya yang tersedia. Metode pengujian. Perangkat lunak adalah program yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara user dan hardware. Perangkat lunak yang memiliki kualitas baik adalah perangkat yang fungsi-fungsinya berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan spesifikasinya. Untuk mengetahui apakah fungsi di dalam perangkat lunak berjalan dengan baik dan benar, perlu diadakannya pengujian dengan tujuan untuk dapat menemukan dan mengetahui kesalahan, kecacatan, ataupun kekurangan seperti terjadinya error yang ada di dalam perangkat. Pengujian tersebut dinamakan pengujian black box, digunakan untuk mendeteksi kecacatan dan kekurangan dalam aplikasi. Pengujian black box memiliki fokus terhadap spesifikasi dalam sisi fungsional pada sebuah aplikasi. Selanjutnya, untuk menguji aplikasi Dana, kami menggunakan pengujian black box dengan metode Boundary Value Analysis atau BVA. Pengujian black box adalah pengujian perangkat lunak tanpa memperhatikan detail perangkat lunak. Pada pengujian black box dengan metode analisis batas, setiap fungsi yang akan diuji diberikan nilai batas untuk dilihat apakah input dan output sudah sesuai ataupun tidak. Sering terjadinya kesalahan pada input menjadi salah satu prinsip dari adanya pengujian aplikasi dengan metode analisis batas, di mana dengan metode tersebut input akan diuji syarat fungsionalnya
Tujuannya agar meningkatkan kualitas aplikasi agar lebih optimal saat digunakan, sehingga dapat menjaga kenyamanan dan memudahkan pengguna dalam menggunakan setiap fitur pada aplikasi Dana, dan menjadikan daya tarik masyarakat dalam aplikasi Dana sebagai digital wallet. Berikut hasil pengujian sistem aplikasi Dana. Pengujian pada aplikasi Dana. Pada aplikasi Dana ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada aplikasi Dana. Pada hasil pengujian terdapat tabel yang memiliki tujuan untuk menyimpulkan apakah sistem sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Berikut adalah tabel pengujian yang dilakukan. Di sini ada tes ID A01 memasukkan nomor AP dengan jumlah kurang dari 7 karakter. Hasil yang diharapkan tombol lanjut atau continue disable. Hasil pengujiannya tombol lanjut atau continue disable, statusnya valid. A02 memasukkan nomor AP dengan jumlah 7 sampai 13 karakter. Hasil yang diharapkan sistem menerima nomor AP dengan jumlah tersebut dengan muncul tombol lanjut atau continue aktif dan sistem memverifikasi nomor AP yang sudah diinput. Hasil pengujian sistem menerima nomor AP dengan jumlah tersebut dengan muncul tombol lanjut atau continue aktif dan sistem memverifikasi nomor AP yang sudah diinput, status valid. A03 memasukkan nomor AP dengan jumlah lebih dari 13 karakter. Karakter ke-14 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujian karakter ke-14 dan seterusnya tidak dapat terinput, statusnya valid. Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian terhadap rancangan uji masuk pada aplikasi Dana. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam rancangan uji masuk adalah valid karena pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tes ID B01, rincian pengujian membuat username dengan jumlah kurang dari 3 karakter. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol submit disable. Hasil pengujian tampil pesan kesalahan dan tombol submit disable, status valid. B02, rincian pengujian membuat username dengan jumlah 3 sampai 20 karakter. Hasil yang diharapkan sistem akan memverifikasi ketersediaan username. Hasil pengujian sistem akan memverifikasi ketersediaan username, status valid. B03, rincian pengujian membuat username dengan jumlah lebih dari 20 karakter. Hasil yang diharapkan tampilan pesan kesalahan dan tombol submit disable. Hasil pengujian tampilan pesan kesalahan dan tombol submit disable, status valid. Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian atau hasil validasi terhadap perancangan uji buat username. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil dari rancangan uji buat username adalah valid sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir yang kami uji yaitu uji buat kirim uang. Yang pertama, memasukkan jumlah minimal transfer kurang dari 10.000, hasil yang diharapkan, tampilan pesan, kesalahan, dan tombol continue disable. Hasil pengujian, tampilan pesan kesalahan atau tombol continue disable, status valid. Yang kedua, memasukkan jumlah nominal transfer dengan jumlah 10.000 sampai 50 juta, tombol continue, dan sistem memverifikasi jumlah nominal yang diinput dan hasil pengujiannya, tombol continue, dan sistem memverifikasi jumlah nominal yang diinput, statusnya valid. Yang ketiga, memasukkan jumlah minimal transfer lebih dari 50 juta, Hasil yang diharapkan, tampilan pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujian, tampilan pesan kesalahan dan tombol continue disable, statusnya valid. Dan yang keempat, memasukkan
note pada kirim uang dengan jumlah 0 sampai 50 karakter. Hasil yang diharapkan, tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi note yang diinput. Hasil pengujian, tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi note yang diinput. Statusnya valid. Dan yang terakhir, memasukkan note pada kirim uang lebih dari 50 karakter. Hasil yang diharapkan karakter ke-51 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya karakter ke-51 dan seterusnya tidak dapat terinput, statusnya valid. Pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian atau hasil validasi terhadap rancangan uji buat kirim uang. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil dari rancangan uji buat kirim uang adalah valid sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari uji dengan menggunakan pengujian black box dengan metode BVA, ditemukan bahwa pengujian ini sangat efektif digunakan untuk melihat bagaimana respon dari sistem pada setiap fungsi di dalam aplikasi Dana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fungsional pada aplikasi Dana sudah berjalan dengan baik dan benar. Terlihat pada tabel uji yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya juga menyatakan hasil yang telah diuji sesuai dengan yang diharapkan yaitu valid. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.